Ada orang yang tiap malam berdoa, tapi yang dia rasakan cuma satu: capek. Capek pikiran, capek fisik, capek pura-pura kuat. Sudah doa bertahun-tahun, tapi serangan tetap datang. Kesehatan diserang, keuangan bocor, relasi retak, pikiran tidak pernah tenang. Kita mulai curiga, kenapa ya hidup seperti selalu kelihatan di mata musuh? Dan yang paling sakit, orang yang tidak kenal Tuhan malah kelihatan lebih aman dan lebih tenang daripada orang yang sudah lama ikut Tuhan. Dengar, kalau kamu pernah berpikir, Tuhan, aku sampai kapan begini? Kamu bukan orang lemah. Malah itu tanda kamu sedang berada di medan perang rohani yang sebenarnya. Wajar jika kamu ingin menyerah, tapi menyerah tidak pernah menghentikan perang. Kamu butuh mekanisme perlindungan yang konkret. Kamu butuh tahu bagaimana Tuhan akan membuatmu luput, hilang dari radar kegelapan tanpa harus kabur dari hidupmu. Hari ini kita tidak akan sekedar belajar firman, kita akan mengaktifkan senjata-senjata yang Tuhan sediakan. Pegang ini, iblis tidak bisa menyerang apa yang tidak bisa dia lihat, dan Tuhan bisa membuatmu tidak terlihat. Pertama, memindahkan alamat rohani. Banyak orang percaya kebohongan ini. Kalau serangan makin gila, berarti Tuhan lagi jauh. Kalau doa rasanya tidak dijawab, berarti Tuhan mengabaikan aku. Akibatnya, di tengah perang, kamu lari ke perasaan, bukan ke posisi rohani yang Tuhan sudah berikan. Padahal di dunia roh, yang menentukan bukan apa yang kamu rasa, tapi di mana kamu berada. Musuh hanya bisa menyerang apa yang terlihat. Jika dirimu berada di dalam Kristus, maka ia akan tersimpan di tempat yang tidak bisa disentuh, tersembunyi di dalam Bapa, Tuhan semesta alam. Alamat rohanimu sudah dipindahkan. Identitasmu yang sejati tidak lagi tercatat di alamat yang mudah diserang oleh kegelapan. Alkitab berkata bahwa kita sudah mati bersama Kristus dan sekarang hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kolose 3 ayat 30. Kata tersembunyi di sana artinya disembunyikan sampai tidak dapat ditemukan lagi. Artinya, ketika kamu hidup dalam Kristus, alamat rohanimu berpindah. Bila di dunia fisik alamat kita tercatat jelas seperti di KTP dan bank, itu bagus. Tapi di dunia roh, setiap kali kegelapan berusaha melacak posisimu, yang mereka temukan hanyalah satu status, alamat tidak dikenal. Bukan karena kamu hilang, tapi karena kamu sudah dipindahkan ke wilayah perlindungan Kristus di dalam Bapa. Musuh coba kirim panah kekhawatiran. Mentalmu sempat goyang, tapi tidak sampai hancur. Musuh coba bangkitkan orang-orang untuk menjatuhkanmu. Mereka bicara, tapi tidak sanggup menyelesaikan serangan. Seolah-olah setiap kali serangan mau mendarat, ada aja gangguan terjadi. Itu bukan kebetulan. Ada orang yang di luar kelihatan biasa, tapi di dunia roh, dia sedang disembunyikan. Bukan di dalam gua, tapi di dalam pribadi, di dalam Kristus. Maka cara pertama mengaktifkan mekanisme luput ini adalah dengan berhenti menghakimi dirimu berdasarkan keadaan yang kamu lagi lihat. Mulai lihat dirimu berdasarkan alamat rohani yang Tuhan berikan. Bukan lagi, hidupku hancur, masalah tidak habis-habis, iblis sedang kejar-kejar aku. Tapi hidupku tersembunyi di dalam Kristus, musuh tidak bisa menjangkau inti hidupku. Saat kamu berdoa, jangan cuma minta, Tuhan, lindungi aku.
Katakan dengan percaya apa yang sudah Tuhan sampaikan. Tuhan, aku sejajarkan pikiranku dengan firman-Mu. Hidupku tersembunyi bersama Kristus di dalam Engkau. Segala serangan yang mencari alamat lamaku tidak akan menemukan aku, karena posisiku sekarang di dalam Kristus. Waktu ketakutan datang, jangan hanya melawan perasaan itu. Serang identitas palsu itu dengan mengucapkan, "Aku bukan targetnya neraka. Aku bukan mainannya musuh. Aku milik Kristus dan hidupku terbungkus di dalamnya." Ini bukan sugesti. Ini cara kamu mengikat pikiranmu pada kebenaran yang sudah Tuhan sampaikan di Alkitab, supaya rohmu berdiri di posisi yang benar. Karena musuh paling gampang menghantam orang yang lupa di mana dia berada. Kedua, murniin frekuensi roh kita. Ada kebohongan. Takut itu cuma di dalam hati, tidak ada dampaknya. Kadang kita pikir, kalau cuma takut di dalam hati, itu tidak akan ganggu siapa-siapa. Tapi sayangnya di dunia roh, ketakutan bukan sekedar perasaan. Itu sinyal. Ketika ketakutan menguasai, kamu memancarkan frekuensi yang membuatmu mudah dicari. Sebaliknya, penyembahan bukan sekedar nyanyi pelan dengan mata berkaca-kaca. Penyembahan adalah frekuensi kerajaan surga. Di dunia roh, ketakutan bukan perasaan, itu adalah sinyal. Penyembahan bukan lagu, itu alat yang akan mematikan radar neraka. Alkitab berkata Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Mazmur 22 ayat 3. Kalau Tuhan bertahta di satu atmosfer, wilayah itu jadi miliknya, dan musuh tidak bisa seenaknya masuk, apalagi memetakanmu. Bayangkan kamu ada di kamar sempit, lampu temaram, udara pengap, tagihan menumpuk di meja. Biasanya, kamar itu jadi markas ketakutan. Pikiran berputar. Besok bagaimana? Jantung berdebar. Kalau ini gagal, aku tamat. Tapi, cobalah berhenti takut. Coba mulai pelan-pelan menaikkan penyembahan. Situasi tidak berubah langsung. Tapi lihat, frekuensi ruangan itu pelan-pelan berpindah. Semakin kamu menyembah, atmosfer berubah. Kamar sempit yang sama. Tapi sekarang bukan cuma tempat kamu tidur. Itu jadi wilayah tahta Tuhan. Di titik itu, radar musuh mulai kehilangan koordinat. Bukan karena masalahnya hilang seketika, tapi karena atmosfernya tidak lagi cocok dengan frekuensi kegelapan. Jadi, kenali kapan frekuensi ketakutan naik. Biasanya saat sendirian, saat cek ATM, saat baca chat yang bikin cemas. Begitu kamu sadar, ini ketakutan, bukan sekedar mikir wajar. Stop! Jangan biarkan itu memanjang. Jangan kamu mengeluh, scroll media sosial, atau malah curhat ke orang yang salah. Sekarang, latih dirimu. Saat takut itu muncul, langsung naikkan penyembahan. Lalu sambil katakan dengan iman, "Tuhan, Engkau tetap bertahta di atas kekacauan ini. Engkau tidak goyah, jadi hatiku juga tidak akan tunduk pada ketakutan." Katakan dengan suara yang bisa kamu dengar sendiri. Setiap frekuensi ketakutan yang mau mengikatku, aku padamkan dengan pujian kepada Tuhan yang bertahta. Putar musik rohani yang menolongmu fokus pada kebesaran Tuhan, bukan besarnya masalah. Biarkan hati dan ruanganmu dipenuhi suara kerajaan, bukan suara keluhan. Ingat, pujian penyembahan bukan pelarian emosional. Pujian penyembahan adalah taktik perang. Ketika Tuhan bertahta di atmosfermu, musuh kehilangan hak dan kehilangan
akses. Haleluya, amin. Sampai di sini, dengar baik-baik. Semua hal ini tidak akan bekerja kalau kamu masih menikmati hidup dengan dua wajah. Tidak mungkin kamu minta Tuhan menyembunyikanmu dari musuh, sementara kamu sendiri masih membuka pintu lebar-lebar lewat hati yang masih keras. Kalau kamu masih menggenggam kepahitan, dendam, kompromi tersembunyi, hal kotor yang kamu simpan diam-diam, kamu sedang memberi kue gratis kepada musuh. Tuhan mau menyembunyikanmu, tapi kamu terus lari sambil menyalakan sinyal kepada gelap. Ini aku, sini, lewat pilihan hatimu. Kalau kamu serius mau luput dari radar, kamu juga harus serius memutuskan hubungan dengan sumber-sumber gelap yang masih kamu pegang. Ini bukan tentang jadi sempurna. Siapa manusia yang sempurna? Percaya dengan kasih karunia. Tapi ini tentang berhenti bermain-main dengan hal yang kamu tahu bukan wilayahnya Tuhan. Ketiga, doa yang membutakan musuh. Ada kebohongan halus yang sering kita telan. Kalau serangan masalah sudah sedekat ini, berarti akhir ceritaku buruk. Saat masalah sudah di depan pintu, kita merasa tidak ada lagi ruang untuk beristirahat. Tapi lihat satu inti, Tuhan tidak selalu menyuruh anak-anaknya kabur dari medan perang, karena Dia akan melakukan sesuatu yang jauh lebih tajam. Dia mau menghancurkan kuasa penglihatan musuh. Kisah Elia di 2 Raja-Raja 6 menunjukkan ini. Pasukan datang mengepung. Mereka bukan sekedar ancaman jauh. Mereka tepat di depan Elisa. Namun Elisa tidak lari. Ia berdoa dan Tuhan membuat mata tentara itu buta. Mereka tidak lagi bisa mengenali siapa yang mereka kejar. 2 Raja-Raja 6 ayat 18. Tuhan bukan hanya melindungimu, Dia bisa memadamkan penglihatan musuh sampai mereka tidak lagi tahu siapa kamu. Saat kamu kena fitnah, nama kamu diam-diam dijadiin topik sama orang. Reputasi kamu tergrogoti pelan-pelan. Maka skenario-nya jelas. Kamu akan jatuh, kehilangan muka, dan akhirnya tersingkir. Jadi kamu harus mulai berdoa, bukan dengan doa pasrah. Tuhan, kalau boleh, hentikan. Tapi berdoalah sebagai prajurit, seperti Elisa. Tuhan, butakan mata setiap strategi jahat yang ingin menghancurkan rencanamu dalam hidupku. Jadikan mereka bingung dengan siasat mereka sendiri. Apa yang terjadi? Serangan tetap ada, tapi arah pukulannya mulai tidak kena sasaran. Ada bukti, tapi gampang dipatahkan. Ada gosip hot, tapi tidak menemukan momentum. Seolah-olah orang yang mau menjatuhkan kamu dengan fitnah akan kehilangan arahnya sendiri. Inilah efek doa yang mengacaukan penglihatan musuh. Bukan berarti tidak ada orang jahat lagi, tapi kuasa mereka untuk membaca dan mengendalikanmu diputuskan. Jadi untuk masalah lain, saat kamu merasa musuh sudah terlalu dekat, masalah hukum, konflik keluarga, serangan mental, atau serangan rohani yang nyata, segera berdoa. Tapi jangan cuma berkata, Tuhan, jangan biarkan ini terjadi. Mulai berdoa seperti ini. Tuhan, kacaukan setiap rencana yang tidak sejalan dengan rencanamu. Buat buta setiap mata yang dipakai kegelapan untuk mengawasi dan mengincar hidupku. Lalu berdoalah lebih spesifik lagi. Tuhan, buat rancangan mereka saling bertabrakan. Biarkan mereka kehilangan keberanian dan arah. Dan kalau mereka diduga memakai okultisme, guna-guna, santet, dan sejenisnya, katakan, padamkan setiap api roh jahat yang lagi berusaha membaca dan mengendalikan hidupku. Segera,
tutup dengan deklarasi. Aku tidak akan hidup sebagai buruan. Aku berdiri sebagai anak Allah yang disembunyikan dalam perlindunganmu. Setiap mata yang tidak datang darimu tidak punya hak untuk mengatur jalan hidupku. Itulah doa peperangan, bukan doa manja. Kamu bukan minta izin untuk dilindungi. Kamu menegakkan hak rohanimu sebagai milik Allah yang memang tercatat di Alkitab untuk kamu hidupi. Terakhir, lapisan kemuliaan terbungkus dalam cahaya. Dunia ini mengajarkan, kalau mau selamat, sembunyi, tutup diri. Jangan percaya siapa-siapa, semua orang jahat. Homo homini lupus, manusia adalah serigala bagi sesamanya. Jadi, sembunyikanlah luka, sembunyikanlah kelemahan, sembunyikanlah dirimu. Tanpa sadar kita pikir, kalau aku tenggelam di kegelapan, mungkin musuh tidak lihat aku, alias aman. Padahal di dunia roh, yang terjadi justru sebaliknya. Kegelapan akan mengenali kegelapan. Yang membuatmu tidak terdeteksi oleh kegelapan, bukan kamu ikut gelap, tapi kamu harus dibungkus oleh terang. Kegelapan tidak bisa melihat apapun yang terbungkus dalam cahaya. Nah, kemuliaan Tuhan bukan tentang suasana ibadah yang merinding. Kemuliaannya adalah lapisan perlindungan. Mazmur berkata, Tuhan menyembunyikan orang-orang yang mengungsi kepadanya dalam naungan wajahmu. Mazmur 31 ayat 20. Dalam hadirat, dalam terang, dalam kemuliaannya. Artinya, kamu itu disembunyikan di dalam wajahnya, di dalam terang, bukan di dalam kegelapan. Kalau kamu lagi berjalan di gang sempit yang gelap, secara fisik, kamu sendiri. Secara logika, kamu tidak aman. Tapi secara roh, kamu tidak begitu. Kamu disembunyikan dalam naungan wajah Tuhan. Bila tiba-tiba muncul orang-orang di sekeliling kamu yang lagi terikat kegelapan dan mau menyerang kamu, mereka bisa tidak ngeh waktu kamu lewat. Bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu lagi berjalan di bawah selubung kemuliaan. Seperti kabut menyala yang menutup pasukan di malam hari, kemuliaan Tuhan mengganggu mata orang jahat. Mereka mungkin melihat tubuhmu, tapi mereka tidak lagi gampang membaca siapa kamu, kemana kamu mau, dan bagaimana menghancurkanmu. Maka kita perlu banget untuk hidup di bawah naungan Tuhan, bukan sekedar minta payung. Oleh karena itu, jadikanlah mengejar hadirat Tuhan itu sebagai gaya hidup, bukan momen sesaat. Bukan cuma mengandalkan satu ibadah kuat seminggu sekali, tapi belajar menyiapkan ruang harian di mana kamu datang apa adanya di hadapan Tuhan. Saat berdoa, jangan hanya minta perlindungan, minta kemuliaan juga. Tuhan, selimuti aku dengan hadirat-Mu, biarkan hidupku berbau kerajaan-Mu. Sembunyikanlah aku dalam terang wajah-Mu, sehingga setiap rencana gelap tidak bisa mengenali dan memetakan hidupku. Dan ini terpenting, peliharalah kekudusan sebagai mantel kemuliaan. Setiap kali kamu berkata tidak pada kompromi, kamu sedang memperkuat lapisan itu. Setiap kali kamu berkata ya pada ketaatan yang menyakitkan ego, kamu sedang mengizinkan terang Tuhan memimpin langkahmu. Luput dari musuh bukan berarti kamu kabur dari dunia dengan menjadi orang terkucil, tapi itu berarti Tuhan menghapusmu dari radar kegelapan sekaligus tetap mengutusmu untuk jadi terang di tengah gelap. Sekarang jangan hanya dengar. Saat ini kita akan masuk ke doa. Ini bukan permintaan, tapi aktivasi terhadap apa yang Tuhan sudah katakan di Alkitab. Letakkan satu tangan di dada, satu tangan terangkat ke atas. Kalau kamu bisa, pejamkan mata, fokus.
Ucapkan deklarasi ini pelan-pelan. Dalam nama Yesus, aku menolak identitas korban. Aku bukan buruan neraka. Aku adalah milik Kristus. Hari ini aku sejajarkan pikiranku dengan kebenaran ini. Hidupku tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah yang Maha Tinggi. Setiap serangan yang mencari alamat lamaku, aku nyatakan tidak lagi menemukan aku. Karena posisiku bukan lagi di wilayah kegelapan, tetapi di dalam kerajaan terang. Kini aku putuskan, aku tidak lagi memancarkan frekuensi ketakutan. Aku menolak tunduk pada panik dan cemas. Aku memilih memuji di tengah tekanan. Aku mengangkat suaraku dan menyatakan, Tuhan tetap bertahta di atas hidupku. Biarlah pujian dari mulutku menjadi alat pertahanan yang mematikan radar kegelapan. Di rumahku, di pekerjaanku, di pikiranku. Dalam nama Yesus, aku berdiri sebagai prajurit doa, bukan sebagai korban keadaan. Aku mengangkat perisai iman, dan aku mengeluarkan dekret ini. Setiap mata yang dipakai kegelapan untuk mengawasi, mengintai, dan merencanakan kehancuranku, aku nyatakan buta secara rohani. Setiap strategi jahat, aku goncangkan. Biarlah rancangan mereka saling bertabrakan. Biarlah jalan mereka menjadi bingung. Dan biarlah tidak satupun rencana mereka mencapai tujuan atas hidupku. Karena hidupku dipegang oleh tangan Tuhan. Tuhan Yesus, aku datang tanpa topeng. Engkau tahu luka dan ketakutanku. Hari ini aku tidak mau lagi bersembunyi di kegelapan. Aku memilih bersembunyi di dalam terang-Mu. Sembunyikan aku dalam wajah-Mu. Selimuti aku dengan hadirat-Mu. Lapisi aku dengan kemuliaan-Mu. Sehingga kegelapan tidak lagi bisa membaca hidupku. Aku menutup setiap pintu kompromi. Aku patahkan setiap ikatan dengan dosa yang kucintai. Aku rebut kembali wilayah hatiku. Dan aku tetapkan mulai hari ini, rumahku, pikiranku, dan langkahku
berada di bawah terang kerajaan Allah. Luput dari musuh bukan berarti aku kabur. Tapi Tuhan menghapus aku dari radar kegelapan. Iblis tidak bisa menyerang apa yang tidak bisa dia lihat. Dan di dalam Kristus, aku dinyatakan tidak terlihat oleh kegelapan. Namun sangat terlihat oleh mata Bapa di surga. Amin. Kalau video ini memateraikan sesuatu di rohmu, tulis satu kata di komentar, tersembunyi. Itu adalah deklarasi publikmu di hadapan surga. Dan kalau kamu merasa ada prajurit lain yang lagi ditembaki habis-habisan, kirimkan video ini ke mereka. Biarkan mereka tahu, Tuhan masih punya cara untuk menghapus kita dari radar kegelapan. Shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati.